Ku sandar padanya setiap waktu. Ya Tuhan, janganlah tinggalkanku. Ku sandar pada Yesus, sandar pada Yesus. Tuhan, mohon bantu dan berkatiku. Ku sandar padanya setiap waktu. Roh Kudus di hati membantuku. Ku sandar pada Yesus, sandar pada Yesus. Tuhan, mohon bantu dan berkatiku. Ku sandar padanya setiap waktu. Turut pimpinan Roh siang dan malam. Ku sandar pada Yesus, sandar pada Yesus. Tuhan, mohon bantu dan berkatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema kedatangan Yesus yang kedua kalinya ke dalam dunia. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya di dalam dunia ini adalah merupakan satu peristiwa yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama sampai pada perjanjian baru. Nubuat di dalam perjanjian lama bisa kita sama-sama lihat di dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat yang ke-13. Sebab dia datang untuk menghakimi bumi, dia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Dan demikian juga di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang ke-15. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan menyala api. Dan di dalam perjanjian baru kita bisa sama-sama melihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam kitab Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian juga yang dituliskan oleh para rasul, contohnya di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dan kedatangan daripada Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa tanda-tanda daripada kedatangannya untuk yang kedua kalinya. Yang bisa kita sama-sama lihat tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dosa dan kejahatan di dalam dunia bertambah. Seperti yang dituliskan di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dan tanda yang kedua adalah pengetahuan akan terus bertambah. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang keempat. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Lalu tanda yang ketiga daripada kedatangan Yesus adalah negara-negara berjatuhan dan saling berperang satu sama lain. Seperti yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 7 dan 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kemudian tanda yang keempat adalah terjadinya perang-perang yang mengerikan di dalam dunia. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar." Tanda yang selanjutnya daripada kedatangan Yesus yang kedua kalinya adalah terjadi kelaparan, penyakit, bencana alam, dan hal itu akan semakin sering terjadi. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kemudian yang selanjutnya tanda daripada kedatangan Yesus, yaitu Kristus palsu dan nabi-nabi palsu muncul. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-11, 23 dan 24 menyampaikan hal tersebut. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tanda yang selanjutnya sebelum kedatangan Yesus yang kedua kalinya ke dalam dunia adalah Injil Kerajaan Allah akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya. Dan tanda yang selanjutnya sebelum kedatangan daripada Yesus ke dalam dunia adalah gereja mengalami penganiayaan yang besar. Seperti yang dituliskan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Tanda-tanda kedatangan daripada Tuhan Yesus sudah semakin nyata, yang menunjukkan bahwa kedatangan Yesus untuk kedua kalinya sudah semakin dekat. Sehingga bagi kita harus bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bagaimana caranya kita menyambut kedatangan daripada Tuhan Yesus? Yaitu kita harus mempersiapkan diri dan berusaha hidup kudus dan sempurna. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14,
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lalu kemudian yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya adalah kita harus waspada dan berjaga dengan sabar bertahan sampai akhir menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Seperti yang dituliskan di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas kamu seperti suatu jerat, sebab dia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu bertahan di hadapan Anak Manusia. Dan kemudian yang selanjutnya harus kita persiapkan adalah kita mempunyai kesadaran melayani pekerjaan Tuhan. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah dia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah dia melakukannya dengan sukacita. Lalu kemudian yang selanjutnya, yang keempat, adalah kita harus mengasihi saudara-saudari sesuai dalam kebenaran. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia juga harus mengasihi saudara-saudaranya. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai 21. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk yang kedua kalinya, untuk menghakimi seluruh umat manusia, sudah semakin dekat. Maka mari kita sama-sama mempersiapkan diri dengan baik selama masih ada waktu diberikan kepada kita. Demikian firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.